Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Eka Nurfitria dengan NIM I0002509090 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang akan membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97 garis miring putusan Undang-Undang garis miring Romawi 14 garis miring 2016. Yang pertama, pendahuluan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara nomor 97 garis miring putusan Undang-Undang garis miring Romawi 14 garis miring 2016 merupakan salah satu putusan penting dalam sejarah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Putusan ini berkaitan dengan pengakuan negara terhadap warga negara yang menganut kepercayaan atau dikenal sebagai penghayatan kepercayaan. Sebelum putusan ini lahir, para penghayat kepercayaan sering mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan karena identitas kepercayaan mereka tidak dapat dicantumkan dalam kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Yang kedua ada latar belakang perkara. Perkara ini diajukan oleh beberapa warga negara Indonesia yang merupakan penghayat kepercayaan. Mereka terasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut, kolam agama pada KK dan EKTP bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayatan kepercayaan tidak dapat diisi sesuai keyakinannya dan seringkali dikosongkan. Akibatnya para penghayat kepercayaan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari seperti kesulitan memperoleh pelayanan publik pendidikan, pekerjaan, pencatatan perkawinan hingga pelayanan administrasi lainnya. Yang ketiga ada permasalahan hukum. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang mengharuskan pengosongan kolam agama bagi penghayat kepercayaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1 tentang jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28I ayat 2 tentang larangan diskriminasi, dan Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Yang selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk memeluk agama maupun kepercayaan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945. Negara tidak boleh memberikan perlakuan berbeda yang mengakibatkan hilangnya hak-hak warga negara hanya karena mereka menganut suatu kepercayaan tertentu. Mahkamah juga menilai bahwa pengosongan kolam agama dalam dokumen kependudukan menyebabkan penghayat kepercayaan mengalami perlakuan diskriminatif. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa istilah agama dalam administrasi kependudukan tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Penghayat kepercayaan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan identitas dalam dokumen resmi negara. Yang selanjutnya ada amar putusan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai pencantuman agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus dimaknai mencakup pula kepercayaan. Dengan putusan tersebut, penghayat kepercayaan berhak mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan seperti KK dan EKTP. Negara wajib memberikan pelayanan administrasi yang setara kepada mereka sebagaimana kepada pemeluk agama lainnya. Selanjutnya ada dampak putusan. Dampak putusan perkara nomor 97 garis miring putusan Undang-Undang garis miring Romawi 14 garis miring 2016 merupakan perubahan besar dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia setelah putusan ini berlaku. Yang pertama, penghayat kepercayaan memperoleh pengakuan resmi dari negara dalam dokumen kependudukan. Kedua,
Kolom agama pada KK dan EKTP tidak lagi dikosongkan bagi penghayatan kepercayaan. Ketiga, hak-hak sipil penghayat kepercayaan menjadi lebih terlindungi. 4. Mengurangi praktik diskriminasi dalam pelayanan publik. 5. Memperkuat prinsip persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum. 6. Menjadi langkah penting dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara nomor 97 garis miring Putusan Undang-Undang garis miring Romawi 14 garis miring 2016 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa penghayatan kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk agama lain dalam memperoleh pengakuan dan pelayanan dari negara. Keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kehormatan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.